Kemarin mereka bahkan mengirim beberapa perwakilan untuk datang dan banyak mengeluh kepada saya, dan ingin saya menemukan Anda untuk menyelesaikan masalah. Wildan berkata dengan wajah hitam, jelaskan padaku dengan jelas satu persatu, apa sebenarnya yang tidak mereka puaskan. Ajudan sibuk berkata, kalau begitu saya akan membicarakannya satu persatu. Pertama-tama, masalah makanan, sekarang kecuali perwira menengah dan senior. Semua orang memiliki standar makanan yang sama dengan tentara pemerintah setempat. Bahkan pemasoknya sama, makanan lokal tidak sesuai dengan kebiasaan prajurit kita. Prajurit kami sangat memperhatikan kebugaran fisik, jadi kebiasaan makan yang biasa adalah sedikit lebih Amerika Barat, makan banyak daging sapi, sayuran, susu, dan bahkan selai kacang dan es krim setiap hari. Kata ajudan dan melanjutkan, untuk masalah akomodasi, yang utama adalah orang-orang benar-benar tidak terlalu puas dengan tenda-tenda berbaris saat ini. Tenda-tenda semua dirakit oleh pasukan pemerintah di mana-mana, kebanyakan dari mereka telah duduk di gudang untuk waktu yang lama, dan kebocoran adalah kejadian umum. Sekarang kebetulan sedang musim hujan, jadi di dalam tenda sangat lembab, dan perasaan hidup terlalu buruk. Selain itu, masalah pasokan listrik tidak dapat dijamin sama sekali sekarang, dan hanya beberapa genset yang tersedia tidak dapat memenuhi penggunaan umum lebih dari 30.000 tentara dari kedua belah pihak. Jadi sekarang kita hanya bisa menggunakan catu daya yang berputar, dan rata-rata setiap prajurit dapat menggunakan listrik rata-rata tidak lebih dari 4 jam per hari. Jadi semua orang sekarang meminta penggantian terpadu dengan rumah papan bergerak modular, dan kemudian memastikan pasokan listrik 24 jam. Wildan mengutuk dengan marah, bajingan-bajingan ini. Apakah mereka di sini untuk perang atau untuk liburan? Ajudan itu berkata tanpa daya, Komandan, meskipun mereka di sini untuk bertarung, Anda harus tahu. Mereka sendiri tidak suka bertarung keras. Mengatakan itu, dia menambahkan, prajurit akar rumput dari organisasi kami adalah tentara bayaran yang paling murni. Mereka berlatih dan berjuang untuk hidup mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk menikmati hidup. Sebaliknya, menurut Anda siapa yang mau mengambil risiko begitu banyak untuk kehabisan dan melakukan pekerjaan semacam ini? Wildan tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu. Dia sangat menyadari situasi front kataklismik saat ini. Meskipun benar bahwa kataklismik front memiliki 4 komandan pertempuran serta ratusan perwira pertempuran berbintang, puluhan ribu perwira dan tentara biasa telah bergabung dengan front kataklismik hampir secara eksklusif demi keuntungan. Untuk tentara bayaran ini, tidak ada kesetiaan kepada front kataklismik untuk dibicarakan. Orang hanya berpikir bahwa pendapatan, skala, dan popularitas organisasi ini bagus, jadi pilihlah untuk menjual hidup mereka demi keuntungan lebih. Oleh karena itu, kelompok orang ini tidak akan menanggung penghinaan dan terus maju untuk masa depan front kataklismik. Yang mereka pedulikan hanyalah diri mereka sendiri. Pada saat ini, ajudannya menambahkan, selain bagian akomodasi, sebenarnya itu juga bisa dimengerti. Kami tidak tahu berapa lama pengepungan ini akan berlangsung, 3 atau 5 hari, atau 10 hari setengah bulan. Kita harus bisa menerima, mengatupkan gigi di tenda untuk bertahan hidup, meskipun masalah pasokan listrik tidak dapat diselesaikan, tetapi jika hari ini akan berlanjut selama 2 atau 3 bulan atau bahkan lebih lama, maka semua orang tentu tidak rela tinggal di tenda selama berbulan-bulan ini. Berbicara tentang ini, ajudan mengingatkan, Panglima, musim panas di Suriah akan segera tiba, ketika suhu siang hari dengan mudah 37 atau bahkan 40 derajat, semua orang yang tinggal di tenda tidak akan bisa menahan sama sekali. Kata-kata ajudan membuat Wildan merasa sangat tertekan. Kesulitan memecahkan masalah makanan tidak terlalu besar, dia dapat membeli makanan dari Israel. Apakah itu steak atau sayuran dan susu, Israel dapat menjadi pasokan yang stabil.
hanya masalah menghabiskan $1 juta lebih sehari. Namun, rumah mobil modular benar-benar bukan solusi yang baik. Rumah papan aktivitas modular dan situs domestik dengan jenis rumah papan aktivitas meskipun sifatnya sama, tetapi bukan apa-apa, tidak hanya proses konstruksi yang lebih kompleks, mendukung lebih banyak fitur, dan biaya produksi adalah pertumbuhan geometris. Jika Anda ingin 15.000 orang tinggal di rumah seperti ini, dan pasokan listrik yang stabil, biayanya setidaknya harus puluhan juta dolar. Memikirkan hal ini, Wildan sangat tidak berdaya sehingga dia hanya bisa memberitahu ajudannya, kembalilah dan beritahu mereka untuk bersabar. Setelah tanggal 5 April mungkin Panglima tertinggi secara pribadi akan datang ke Suriah untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam hal ini, semua orang akan hanya perlu bertahan selama seminggu atau lebih. Wildan permisi menggunakan nama Yoshua, semacam menunda permintaan geng untuk sementara. Tetapi dia telah tercabik-cabik tentang hal ini. Baginya, dia tidak ingin masalah ini diselesaikan oleh Yoshua pada akhirnya, karena itu berarti dia telah gagal total di Suriah. Oleh karena itu, ia masih berharap dalam hatinya bahwa ia dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah secara pribadi. Dengan cara ini, dia juga bisa mempertahankan posisinya sebagai komandan pertempuran. Ketika ajudan mendengar ini, dia tidak bisa tidak berkata dengan khawatir, "Komandan, apakah masalah ini harus diselesaikan oleh Panglima tertinggi sendiri? Kalau begitu, itu benar-benar sedikit tidak menguntungkan bagi kita." Wildan berkata dengan kesal, "Jika kita tidak memiliki solusi yang baik untuk Hamid, maka bahkan jika saya tidak ingin dia datang, dia tidak akan peduli dengan saya." Tepat ketika dia selesai berbicara, komandan tentara pemerintah buru-buru masuk dan berkata tiba-tiba, "Wildan, Hamid menyeret seseorang untuk membawakan saya pesan, dia ingin memulai pembicaraan damai." Pembicaraan damai? Setelah mendengar inisiatif Hamid untuk melakukan pembicaraan damai, Wildan segera berkata dengan marah, "Bajingan ini membunuh lebih dari 2.000 tentara front bencanaku, menyebabkan kita kehilangan muka di bidang tentara bayaran internasional. Sekarang dia masih ingin melakukan pembicaraan damai dengan saya. Saya katakan, ini sama sekali tidak mungkin. Kami, front bencana, tidak akan setuju." Komandan tentara pemerintah bertanya secara retoris, tidak mau berdamai dan tidak mau menyerang. "Apakah Anda akan terus menghabiskan begitu banyak waktu?" Wildan berkata dengan suara dingin, "Soal tidak ada pembicaraan damai, apakah kita tidak mencapai konsensus beberapa hari yang lalu? Saat itu, kami semua sangat bersatu dalam pendapat kami bahwa kami ingin menghancurkan pasukan Hamid sepenuhnya. Apakah Anda berubah pikiran sekarang setelah hanya beberapa hari?" Sisi lain berbicara, situasi di medan perang terus berubah, dan alasan kami mengatakan kami tidak mau berdamai pada awalnya itu karena kami merasa Hamid pasti akan melawan sampai akhir dan tidak akan bisa berdamai dengan kami. Tapi sekarang bukankah dia sudah menunjukkan niatnya dalam hal ini? Lalu mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk berbicara baik dengannya? Wildan berkata dengan suara tegas, "Kami, front bencana, tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengannya. Bahkan jika kalian ingin berdamai dengannya, kami tidak akan mengubah niat awal kami dan pasti akan mencabik-cabik Hamid dan semua anak buahnya." Sisi lain mengerutkan kening. Dibuka, jika keinginan Anda untuk menghabisi Hamid begitu kuat, maka saya sarankan Anda bergegas dan memberinya pertarungan yang menyakitkan. Jangan terus menghabiskan waktu di sini. Bahkan jika Anda bisa menerimanya, saya hampir tidak tahan. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan sedikit tidak sabar, "Bagaimana dengan ini? Mari kita tarik pasukan kita dulu." Dan front bencana terus mengepung Hamid di sini. Wildan mengerutkan alisnya dan mengutuk, "Apakah kamu bercanda? Kami datang untuk membantu Anda berperang, dan Anda ingin menarik pasukan Anda?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.